Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menyerahkan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 26 ayat 21. Yesus bersabda kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengetahui bahwa ada di antara muridnya yang akan mengkhianati dia. Tapi Yesus tidak mengusir atau membencinya. Yesus tahu kenyataan ini tidak mudah, namun ia sadar penderitaan sudah makin dekat. Bagaimana mungkin seorang murid mengkhianati gurunya yang begitu mengasihinya? Namun itulah yang terjadi. Dalam pekan suci ini, kita disadarkan bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi, bahkan sebagai seorang murid sekalipun. Maka, sejauh mana kesatuan kita dengan guru kita? Sangatlah menentukan kesetiaan kita. Ada berbagai pengalaman yang menyedihkan dalam hidup kita. Ada beberapa umat Katolik yang meninggalkan Tuhan Yesus karena berbagai alasan. Pengaruh pergaulan kadang membuat kita terlena, sehingga dengan mudah iman kita lepaskan. Ada banyak tawaran menarik yang semuanya tidak salah. Yesus telah memberikan segalanya untuk kita, bahkan hidupnya sendiri. Apakah kita masih tega untuk meninggalkan dia? Kiranya kita akan menjadi orang yang berjuang untuk setia kepada Tuhan Yesus. Walau banyak tantangan, namun jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, dalam pekan suci nasib hamba Allah itu semakin dalam kita renungkan. Puncak korban dan penderitaan hamba Allah itu kita hayati pada Trihari Suci, di mana Yesus menyerahkan dirinya menjadi kurban penebusan dan keselamatan bagi kita manusia. Siap, sedia, taat, dan rela berkorban. Itulah teladan yang diwariskan Yesus kepada para murid dan pengikutnya, termasuk kita. Apakah semangat ini sudah kita hayati dan wujud nyatakan dalam hidup harian kita bagi orang-orang di sekitar kita? Pandanglah salib Yesus dan bayangkan siksa dan derita yang dialami Yesus ketika tergantung di atas kayu salib. Itulah cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Itulah cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Baiklah, mulai hari ini kita berbagi kasih serta milik dengan sesama kita yang menderita. Saudara-saudari terkasih, gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia setiap tahun pada Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Kurun waktu ini layaknya bernama
hari penyalipan, pemakaman, dan kebangkitan Kristus. Juga disebut hari Paskah karena di dalam dipentaskan, diwujudkan misteri Paskah. Artinya, peralihan Tuhan dari dunia ini kepada Bapa oleh perayaan misteri ini dalam tanda liturgis dan sakramental disatukan secara mesra dengan Kristus mempelainya. Pada Jumat Agung, puasa, dan pantang harus diadakan di mana-mana. Juga dianjurkan untuk meneruskannya pada Sabtu Paskah, sehingga gereja dengan hati gembira dan terbuka mencapai sukacita kebangkitan Tuhan. Pada Sabtu Paskah, ibadat bacaan dan ibadat pagi hendaknya diadakan terbuka bersama jemaat. Uskup hendaknya bila mungkin mengambil bagian di dalamnya dengan merenungkan dalam suasana doa sengsara, wafat, dan pemakaman Tuhan dan menantikan kebangkitannya. Saudara-saudari terkasih, dalam kenyataannya, perayaan Natal dirasa jauh lebih menarik daripada perayaan Paskah karena perayaan Natal terkait dengan perayaan Tahun Baru. Terdapat gua Natal, pohon Natal yang dihiasi dengan berbagai lampu warna-warni yang berkelap-kelip, bahkan tak jarang diselipi permen, bahkan uang untuk anak-anak. Masih lagi dengan terdengar lagu Natal, lagu yang telah mendunia, bahkan banyak orang non-Kristiani, bukan orang Kristen dan Katolik pun mengetahuinya. Juga ada petasan serta kembang api yang menghiasi langit dengan sangat menakjubkan. Sedangkan pada perayaan Paskah, lagu-lagunya bernuansa kesedihan, kedukaan, kesengsaraan. Meski ada perayaan bagi anak-anak mencari telur Paskah, namun tidak semenarik perayaan Natal. Gereja tetap menyatakan bahwa perayaan misteri terbesar penebusan manusia adalah perayaan Paskah. Apakah kita juga mengimani bahwa perayaan Paskah adalah perayaan terbesar dalam sejarah gereja hingga saat ini? Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, tidak terbayangkan kasih-Mu kepada kami, pada keluarga kami serta sesama kami, sehingga Engkau merelakan putra-Mu terkasih menanggung korban yang tak tertandingi. Kami benamkan diri kami dalam lautan kerahiman-Mu, agar selamatlah kami, ya Bapa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.